Bu Rike. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu Rike, sesuai dengan yang diterapkan waktu itu ya, saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan supervisi bersama rekan ya. Kebetulan saya menunjuk Bu Rike untuk kegiatan supervisi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Bu Rike sebagai guru, terutama ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nantinya Bu Rike santai saja mengajar seperti biasa. Ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita sama-sama belajar. Untuk kegiatan observasi sendiri, Bu Rike jadwalnya mau kapan kira-kira? Insya Allah besok Pak. Oh baik, besok. Jadi kita observasinya besok, tentunya Bu Rike sudah mempersiapkan ya. Apa yang sudah dipersiapkan Bu Rike? Untuk besok mungkin saya sudah mempersiapkan RDP, kemudian ada juga angka-angkanya, yang katanya ada ide pembelajarannya. Baik, itu sudah dipersiapkan semuanya ya Bu. Nah untuk materinya sendiri apa yang akan diajarkan pada anak-anak besok? Kebetulan besok itu pelajaran matematika tentang ciri-ciri bangun Pak. Berarti matematika ya. Kemudian tujuan pembelajaran sendiri itu apa ya? Tujuannya itu supaya siswa itu memahami ciri-ciri dari bangun ruang. Bangun ruang, ya baik. RPP-nya sudah jadi 100% apa masih konsep? Alhamdulillah kalau RPP udah 100% Pak. Alhamdulillah ya. Jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri seperti apa yang Ibu rencanakan untuk besok? Ya mungkin kalau misalkan untuk besok pembelajaran mungkin dari kegiatan awal kita biasa seperti berdoa gitu ya Pak. Kemudian ada juga melakukan absensi, kemudian melakukan persepsi juga, kemudian menyampaikan juga pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti nanti sebelum ke pembelajaran inti saya sudah membagi kelompok siswa gitu ya. Dari 4 kelompok, di sini saya siswa itu sesuai dengan kemampuannya, misalkan siswa itu mulai dari audio saja, misalkan visual, kemudian ataupun audio visual. Potensiasi ya gitu. Kemudian di kegiatan intinya itu kan siswa mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang ya Pak. Nah setelah mempelajari ciri-ciri bangun ruang, mereka disuruh untuk membuat sebuah bangun ruang dari plastisin dan juga sapu lidi. Dan nanti ketika selesai membuat itu, siswa mempresentasikannya. Nah setelah itu kemudian di kegiatan penutup mungkin kita akan melakukan refleksi. Iya, baik. Berarti kelihatannya apa yang sudah dibicarakan oleh Bu Rike itu sudah lengkap semuanya ya, alhamdulillah. Di sini saya tertarik pada kegiatan ini yang ingin Ibu sampaikan tadi, yaitu video pembelajaran. Di sini saya sangat setuju. Pada dasarnya memang pembelajaran harus disesuaikan dengan kuadrat zamannya. Berarti pada saat ini memang anak-anak sudah tidak asing lagi dengan teknologi ya. Nah, tadi Bu Rike bilang akan membentuk kelompok. Menurut Bu Rike, apa kelebihan dari pembelajaran kelompok itu sendiri? Nah, kalau di kelompok ini menurut saya gitu ya Pak, kan setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya Pak. Nah, mungkin ada yang juga menonjol, kemudian ada juga yang sedang, dan juga ada yang kurang lah gitu ya Pak. Nah, di sini saya membagi 4 kelompok itu supaya siswa itu tidak jenuh Pak dalam pembelajaran gitu. Sesuai dengan kemampuannya sendiri saja. Berarti Bu Rike sudah menerapkan strategi pengelompokan dengan kesiapan belajar siswa yang tadi berdiferensiasi tadi itu ya. Luar biasa, memang konsep itu sudah bagus ya, diferensiasi konten kira-kira ya, gitu ya. Kira-kira dalam pembelajaran besok mungkin ada masalah atau tantangan yang akan dihadapi ketika pembelajaran di kelas mungkin? Tantangan untuk besok ya Pak, mungkin dalam menyampaikan materi ya Pak. Bagaimana saya bisa menyampaikan materi di hari dan juga mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Jadi tantangannya datang dari Bu Rike sendiri ya. Bagaimana cara Bu Rike menyampaikan pembelajaran agar siswa lebih tertarik untuk ikut belajar ya.
agar nanti tantangan itu bisa dilewati, strategi apa kira-kira yang Bu Rike akan lakukan? Mungkin saya mempersiapkan dari perangkat pembelajaran ya Pak. Kedua mungkin berusaha untuk mengontrol emosi dengan misalkan memberikan siswa itu LKPD sebagai kemampuannya di kelas, dan juga ya mungkin mengatur nafas lah gitu ya Pak ketika ada gitu kan, terus mengatur juga emosi kan. Iya. Kemudian dari persiapannya sendiri, apakah sudah 100% atau masih ada yang kurang? Kalau yang dari itu mungkin masih ada ya Pak. Kalau untuk LKPD kan alhamdulillah sudah selesai. Namun ketika dalam LKPD mungkin saya masih belum selesai gitu Pak. Karena masih mencari apa ya, soal atau latihan yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi kira-kira kapan itu dapat diselesaikan LKPD-nya? Insya Allah saya akan secepatnya untuk menyelesaikan itu Pak. Mudah-mudahan 100% ya untuk pelaksanaan besok ya. Amin. Baik, mungkin ketika besok pelaksanaan pembelajaran, kira-kira ada yang bisa membantu Bu Rike tidak? Ya, kalau bisa membantu mungkin saya bisa dengan kasih lewat mungkin ya Pak, atau mungkin bisa juga Bapak untuk membantu saya untuk menyelesaikan semuanya itu Pak. Insya Allah ya. Nanti kalau mungkin saya, karena ini sifatnya sharing ya, berbagi, insya Allah ketika saya bisa membantu, saya akan bantu menyelesaikan apa yang menjadi kekurangan Bu Rike tadi. Ya. Nah, untuk kompetensi dari diri ini muncul itu dari dalam diri kita sendiri. Dalam rangkaian supervisi ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rike kembangkan ketika pembelajaran nanti? Kalau yang kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama mungkin dari pedagogik ya Pak. Dimana saya harus mampu memahami seluruh peserta didik dan juga memperlakukan anak itu sesuai dengan karakternya. Dan yang kedua mungkin dari sosial emosionalnya Pak. Bagaimana saya menyampaikan pembelajaran yang menarik dan memang itu yang mudah dipahami oleh siswa itu sendiri, karena ini kan berkaitan dengan komunikasi ya Pak, komunikasi saya dengan peserta didik. Nah, mungkin lebih dapat mengontrol emosi dalam saat pembelajaran itu sendiri. Terus dari kompetensi yang barusan Ibu Rike sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin dari kompetensi sosial emosional ya Pak, bagaimana saya itu memberikan pembelajarannya itu dengan menarik gitu ya Pak, kemudian mudah untuk dipahami oleh siswa itu sendiri. Jadi dari kompetensi sosial emosional. Iya. Baik, berarti nanti saya bisa lebih memperhatikan di kegiatan inti Bu Rike ya, karena keterangan dengan cara Bu Rike menyampaikan pembelajaran tadi secara menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Baik, untuk itu persiapannya sudah 100%, tinggal KPD-nya sedikit ya Bu. Semoga apa yang direncanakan besok oleh Bu Rike bisa diterapkan maksimal di kelasnya ya. Baik, mungkin untuk pra-observasinya sekian saja. Nanti kita akan bertemu besok di kelas untuk supervisi pembelajarannya ya. Baik, terima kasih Bu Rike atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan besok kita kelancaran ya. Sampai ketemu besok ya Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bapak sebelumnya absen yang tidak masuk. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Bapak. Matematika mengenai bangun ruang. Semester 1 kemarin kalian membahas tentang bangun data. Sebelum ke bangun ruang, gue pengen tanya, di bangun datar ada bangun apa saja sih? Lingkaran. Apa lagi?
segitiga, ya. Trapesium, apa lagi? Persegi panjang itu adalah bangun luar. Ya. Hari ini kalian akan belajar tentang bangun luar. Ya. Sebelumnya lihat di sekitar kalian. Ya. Ada apa saja sih yang menurut kalian masuk ke dalam bangun luar? Meja, apa lagi? Jam, apa lagi? Bor, apa lagi? Jendela, apa lagi? Lemari, iya, pintar ya. Nah itu, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu pengen tepuk semangat dulu. Semangat ya, tepuk semangat ya. Masih ingat gak yang tepuk satu? Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai ya. Sekarang ya, siap. 1, 2, 3, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, berarti kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum mulai pembelajaran, ibu mohon kalian berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya menghadap ke ibu. Ayo Andi. Aduh Andi jangan gede ya. Karunya gede banget. Gimana dah bu ya bu? Oke. Sudah siap semuanya? Maju, bikin maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, coba Bu lihat buku matematikanya. Halaman 82. Iya, pintar 82. Sebelum ke pembelajaran, ibu pengen kalian semua lihat ke video pembelajaran. Ya, semuanya lihat ke video pembelajaran. Nanti ibu akan bertanya satu-satu, ya, dan menjelaskan satu-satu. So, ambil posisi yang nyaman dulu. Oke, semuanya lihat ke sini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama Bunda di Belajar Channel 1. Pada video kali ini kita akan belajar matematika lagi ya teman-teman. Matematika tentang bangun ruang dan ciri-cirinya. Oke, simak videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cari tahu tentang pengertian bangun ruang dulu ya. Oke, bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Oke, bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau isi atau biasanya disebut dengan volume dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, dari sini apa sudah paham teman-teman? Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu bangun ruang, sekarang kita bahas tentang macam-macam bangun ruang. Apa saja sih yang termasuk bangun ruang ya teman-teman? Oke, yang pertama ada kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, yang keempat limas, yang kelima rujuk, yang keenam paku, dan yang terakhir adalah bola. Jadi macam-macam bangun ruang itu ada 7 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah tahu macam-macam dari bangun ruang. Setelah ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah kubus. Kubus itu apa sih teman-teman? Oke, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk yang sangat panjang. Gimana sih bentuknya teman-teman? Nah, seperti ini teman-teman bentuk kubus itu ya. Kubus itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, 6 sisi berbentuk persegi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Karena sisinya berbentuk persegi, jadi rusuknya itu antara satu sama yang lainnya sama panjang ya teman-teman. Yang ketiga, kubus itu memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir, seluruh sudutnya itu siku-siku ya teman-teman. Oke. Sampai sini dulu. Sebelumnya lupa mau bagian ini dulu. Sampai sini. Tadi bangun ruang itu apa coba? Ada yang masih ingat? Bangun ruang. Ada balok, ada kubus, ada apa lagi? Limas, ada prisma, ada bola, ada berapa? 7. Ada 7 ya, baik. Nah sebelumnya di dalam bangun ruang itu terdapat ciri-cirinya.
Itu yang dinamakan titik sudut. Bill dan Panji, ayo. Kenapa ngantuk ya? Ngantuk gak? Yes. Kita lihat ada bangun ruang apa? Oke teman-teman, setelah tadi kita terus yang selanjutnya adalah balok. Apa itu balok? Balok adalah bangunan yang memiliki sisi berbentuk persegi panjang dan persegi. Oke, ini gambarnya ya teman-teman. Ciri-ciri balok. Ini sama nggak? Gambarnya sama ini. Ini yang dinamakan adalah balon ruang balok. Di mana balon ruang balok ini ya memiliki sisi yang berbentuk persegi panjang dan persegi, ya kan? Persegi panjang dan juga persegi. Ciri-cirinya, lihat. Pertama adalah memiliki 6 sisi, sama dengan yang tadi teman-teman, 6 sisi. Yang kedua, balok memiliki 12 tusuk. Yang ketiga, balok juga memiliki 8 titik sudut. Oke. Di sini katanya itu balok mempunyai 6 buah sisi, kemudian ada juga 12 tusuk dan juga 8 titik sudut. Di mana alasnya itu berbentuk persegi kan? Sebelumnya siapa yang mau menunjukkan mana sisi, mana tusuk, mana titik sudut? Siapa yang mau? Ayo. Arul, mau Arul? Sini Arul. Bapak Arul sini. Oke, coba tunjukkan sisi 6 sisi itu yang mana saja? Terus? Benar. Terus 12 tusuk yang mana? 12 pilihan terakhir. 8 titik sudut yang mana? Oke, tepuk tangan untuk Arul. Nah, Bapak ya, betul. Jadi kalian sudah paham ya mana titik sudut, mana rusuk dan juga mana sisi. Terakhir, alasnya berbentuk persegi panjang. Yang selanjutnya adalah prisma. Prisma adalah bangunan yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Oke, itu pengertian dari prisma. Ciri-cirinya itu yang pertama, bentuk alas dan bentuknya kongruen. Kongruen itu apa sih? Nah, kongruen itu sama atau sebangun. Jadi antara alas dan atapnya itu sama. Oke. Nih, prisma. Bentuknya kumaha prisma teh? Nah ini ya, bentuk prisma itu seperti ini, di mana yang pertama bentuk alas dan atapnya kongruen. Bu, naon kongruen teh? Kongruen itu adalah sama atau ya, sebangun ya. Nah, lihat alas ini ya dan atap ini sama bangunannya ya, sebangun atau kongruen ya. Nah itu. Lihat lagi. Ciri yang selanjutnya adalah rusuknya tegak sama panjang. Yang ketiga, bagian sisi samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Ini contoh dari prisma. Ini kubus ya. Maaf salah. Jadi lihat. Rusuknya itu tegak sama panjang. Nah, tegak sama panjang. Ya, rusuk natre. Gak ada yang apa namanya tuh?
Yang ini prisma segitiga. Yang satu ini prisma segi 5. Lihat. Ketiga. Lihat. Dari ketiga bangunan ini ya mempunyai ciri-ciri yang bentuk alas dan atapnya kongruen. Alas dan atapnya itu sama sebangun. Benar nggak sebangun? Yang atas segitiga, yang ini segitiga. Yang ini prisma segi 4 ya. Yang ini kan real alasnya berbentuk segi. Yang atasnya berbentuk kongruen atau tidak? Ya, kongruen. Kongruen ya. Nah ini adalah prisma segi 5. Berarti segitiganya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya pun sama, prisma segi 5. Nah ini kongruen. Kemudian rusuknya tegak sama panjang. Iya. Ukurannya ini ke sini misalkan 5, ini 5, ini 5. Gak mungkin. Kalau di sisinya ini 5, ini 6. Enggak. Ya. Dan yang terakhir bagian sisi samping berbentuk persegi panjang atau jajar sisinya. Ya. Itu. Lanjut lagi. Ruang ini disebut prisma. Selanjutnya setelah prisma adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang titik-titik sudut alasnya dihubungkan dengan sebuah titik puncak. Kita cari tahu ciri-ciri dari limas ya. Yang pertama, mempunyai bidang alas. Limas itu mempunyai alas. Yang kedua, mempunyai titik puncak. Yang tadi saya sudah sebutkan tadi, limas itu mempunyai titik puncak. Yang ketiga, limas mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Jadi bidang miringnya limas itu bentuknya pasti segitiga. Nah, kita lihat contohnya ya. Bangun ruang seperti apa sih yang termasuk limas itu? Oke. Nah, ini namanya limas segitiga. Kalau ini namanya limas segi 4. Gimana teman-teman? Nah, lihat di sini. Tadi kan prisma juga ada 3 macam. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, dan juga prisma segi 5. Limas pun ada. Yang pertama ada limas segi 3, yang kedua ada limas segi 4. Ciri-cirinya mempunyai bidang alas. Bu, mana alas teh? Nah, ini yang bawah itu namanya alas. Ya. Kemudian mempunyai titik puncak. Nah, titik puncaknya ini. Ya, menggunakan titik puncak. Kemudian yang terakhir mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Artinya bentuk segitiga itu bidang miringnya. Bentuk segitiga kan? Nah itu. Ya, mempunyai bidang alas. Ini bidang alasnya berbentuk apa ini? Ini bentuk apa ini? Segi 4 atau persegi. Kalau ini bidang alasnya berbentuk apa? Segitiga. Nah itu. Ya, ciri-cirinya berarti limas mempunyai titik puncak, mempunyai bidang alas, dan bidang miringnya berbentuk segitiga. Sampai sini paham? Paham. Nah, kita belajar hanya 4 bangun ruang. Tadi mulai dari apa aja? Rumus, balok, prisma, dan juga limas. Nah sekarang kalian coba kerjakan dulu LKPD-nya. Salam. So, kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian tulis juga anggotanya. Yuk.
Buka dulu window kapiali. Kita pakai ini sih. Iya, Setelah kalian beres mengerjakan, kalian membuat sebuah bangun ruang. Ya, menggunakan tusuk sate dan juga lilin. Di mana nanti ibu minta seketua kelompoknya untuk maju ke depan. Ya, nanti sok bereskan dulu. Oke anak-anak, sudah pada beres? Simpan dulu ya. Nah, seperti yang tadi Bu sudah bilang, sekarang kita bikin sebuah bangun ruang. Semuanya buku yang ada di atas meja coba rapikan dulu. Ya, bikin senyaman mungkin kalian untuk membuat bangun ruang. Dan ibu minta setiap ketua kelompok maju ke depan. Ayo. Ayo, semua kelompok sama yang paling. Ayo dipakai kanan. Ayo. Ayo. Kelompok yang bukan. Dah. Sini tangan kering, kurang sini. Ayo, kelompok mana? Lihat sini silakan. Halo guys. Jangan dulu dibuka. Ini bawa jangan dulu dibuka. Bawa ke kelompoknya masing-masing. Ayo, bawa dulu ke kelompoknya masing-masing. Jangan dulu dibuka. Sudah? Tinggalkan.
Rike. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Pak? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Siap. Rike. Mau minta waktu sebentar untuk melanjutkan hasil observasi kemarin. Sebelumnya mengganggu pembelajaran tidak? Kebetulan tidak Pak, karena anak-anak sudah pada pulang dan alhamdulillah kerja sudah beres. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Rike setelah melaksanakan pembelajaran kelas kemarin ketika observasi. Untuk perasaan saya senang ya Pak, senang kemudian plong juga lah gitu ya Pak, karena sudah melaksanakan pembelajaran kemarin dengan alhamdulillah baik. Ya. Baik, ya. Tadi waktu pembelajaran observasi saya lihat Rike ada yang terlewat ya, yaitu tidak berdoa ya. Kebetulan gimana Pak, cuma tadi kan kemarin pembelajaran itu setelah istirahat Pak, jadi saya tidak berdoa kembali gitu karena iya. sudah berdoa di awal pembelajaran. Oh iya. Jadi berdoanya udah tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya ibu Rike mengajar setelah istirahat yang pertama. Baik. Kegiatan ini kira-kira menurut Rike pada tahap ini apa yang ingin ibu dapat? Untuk dari kegiatan ini ya Pak, Iya. saya harapkan itu sharing-sharing gitu ya Pak, antara pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kemudian apa kekurangannya, dan bagaimana cara perbaikannya. Dan di sini saya mungkin meminta masukan gitu dari Bapak. Berarti tujuan kita di kegiatan ini refleksi ya Bu ya. Selanjutnya dalam pembelajaran kemarin apakah ibu sudah sesuai yang dengan yang direncanakan di RPP? Untuk kemarin sesuai dengan rencana ya Pak, menggunakan video pembelajaran gitu ya Pak, kemudian menggunakan media konkret juga yang ada di sekitar, sampai dengan membuat sebuah bangun ruang dari plastisnya dan juga kemarin dari Libik gitu Pak. Iya. Baik. Jadi apa yang sudah ibu rencanakan tahap-tahapnya kemarin sudah terlaksana ya Bu ya. Baik. Bu Rike merasa kemarin sudah melaksanakan sesuai dengan RWP yang telah dibuat ya. Terkait tujuan pembelajaran pada anak-anak, apa anak-anak sudah memenuhi tujuan yang dituliskan dalam RPP yang diharapkan sama Bu Rike? Untuk tujuan pembelajarannya kemarin saya menuliskan supaya dapat memenuhi ciri-ciri bangun ruang ya Pak. Ya. Saya sudah melihat dalam kegiatan pembelajaran ini anak-anak sudah bisa memahami ciri-ciri bangun ruang tersebut. Oke. Jadi tujuan yang diharapkan Bu Rike sudah sesuai dan tercapai ya. Baik. Kita identifikasi bersama Bu terkait pembelajaran kemarin. Apa Ibu Rike sudah rasakan itu sudah baik? Itu perlu dipertahankan atau hal-hal yang masih kurang mungkin Ibu perlu tingkatkan? Yang saya rasa pembelajaran yang itu kemarin sudah baik ya Pak. Kemudian pembelajaran juga yang konseptual, kemudian sesuai juga dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian kemarin juga menggunakan benda konkret juga ya Pak. Jadi pembelajaran tidak hanya untuk menyiapkan medianya saja. Misalnya juga, misalkan kalau media pembelajaran itu biasanya dari styrofoam lah atau apa gitu ya Pak. Tapi kita juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bahkan menurut saya itu lebih mudah untuk kita mengajar kepada anak-anak sebagai alat media. Ya. Jadi yang Ibu rasakan itu mudah-mudahan dapat dipertahankan ya Bu. Kemudian berikutnya hal yang sekiranya Bu Rike masih kurang pada pembelajaran kemarin perlu perbaikan. Dari pembelajaran kemarin yang menurut saya kurang itu mungkin dari pembelajaran diferensiasinya ya Pak. Karena mungkin saya belum siap untuk melaksanakan pembelajaran dan diferensiasi itu ya Pak. Ya, walaupun memang kemarin saya sudah mencoba sedikit ya Pak untuk melaksanakannya, namun ya saya rasa itu masih kurang lah, kurang sempurna untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di kekurangannya di diferensiasi itu ya Bu ya. Saya malu mungkin karena kita juga masih belajar ya Bu, sesuatu yang baru ya.
Kemudian yang ditanyakan di area pengembangan Bu Rike lakukan barusan itu sampaikan hal yang ingin diperbaiki. Untuk memperbaikinya, ada cara atau strategi yang akan Ibu Rike lakukan, mungkin bisa diceritakan apa rencana perbaikan. Baik, insya Allah saya akan memperbaikinya dengan mencari ilmu lagi ya Pak. Kemudian juga saya mencoba untuk melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang misalkan ada di platform Merdeka Mengajar, kemudian juga ada di kegiatan KKG ya Pak. Selain itu juga mungkin saya bisa mencari dari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari misalkan dari media sosial. Terus rencana Ibu ini saya tangkap ada 3 ya. Pertama itu PMM ya, portal Merdeka Mengajar, kemudian KKG juga belajar secara mandiri dari medsos ya. Nah, kira-kira rencana Bu Rike mulai kapan? Target berapa lama waktunya kira-kira? Untuk rencana mungkin akan dilaksanakan secepatnya ya Pak, dan mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan Pak. Insya Allah saya sudah menyelesaikan itu semua. Iya. Jadi sudah terencana ya apa yang Ibu rencanakan dan harapannya. Kemudian ditindaklanjuti, semoga semuanya lancar ya Bu ya. Apa yang direncanakan tadi. Kira-kira ini siapa yang menjadi inspirasi atau mungkin butuh motivasi Bu Rike untuk agar pembelajarannya akan lebih baik lagi? Yang pasti dari rekan-rekan guru ya Pak, Ya. kemudian juga dari kepala sekolah ataupun dari guru juga ya karena bisa saja saya perlu konsultasi itu dari itu sendiri. Saya juga belajar ini juga ya. Baik, untuk akses PMM ya Bu, karena bukan hanya ini yang kita dapatkan, sama saya juga belajar PMM, banyak sekali keuntungannya terkait dengan ini. Mungkin Bu Rike punya self-minder atau istilahnya seperti catatan-catatan atau jadwal khusus kapan akan memulai? Mungkin nanti saya akan membuat tulisan ya Pak untuk menyiapkannya. Itu kan membuat apa sebagai pengingat gitu ya Pak, pengingat saya kalau misalkan saya pasal itu akan lebih tertata, lebih gampang juga untuk diingatkan. Kemudian kan kalau misalkan seperti itu nanti bisa terjadwal juga ya Pak dengan tulisan-tulisan seperti itu dan sesuai apa yang kita harapkan nanti. Iya. Terus Bu, sama saya juga sering lupa, jadi catatan memang perlu ya Bu ya. Karena sejauh ini ilmu-ilmu yang didapat itu semuanya bermanfaat ya. Nah, dari Bu Rike kira-kira sampai kapan yang masih ada kendala atau pengganjal dari Bu Rike? Untuk kendala atau yang mungkin tidak ada ya Pak, semuanya sudah tadi saya sampaikan. Ya, semuanya sudah ya Bu ya. Ya. Baik, saya harapkan kegiatan visi kali ini mulai dari pra-observasi, kemudian kemarin observasi di kelas sampai sekarang pasca observasi bermanfaat bagi guru khususnya, bagi saya juga, terus nanti bisa ditularkan ke teman-temannya di sekolah itu ya. Baik, untuk coaching kali ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi guru yang lebih baik lagi ya Bu. Amin. Amin ya. Itu saja Bu Rike kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang waktu ini. Sama-sama Pak.